Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kali ini kita belajar tentang SDM yang berkualitas, terutama SDM yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap keberadaban, kepedulian terhadap etika. Hari ini orang pandai banyak sekali, tapi etikanya tidak dapat. Orang bisa berkata apapun di media sosial, namun kita tidak melihat dari perilaku itu muncul nilai-nilai etikanya. Oleh sebab termasuk belajar agama. Karena belajar agama kita sudah tahu bahwa Rasul diutus ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh sebab itu, kajian kali ini bersama sahabat saya semoga bermanfaat untuk melirik sedikit saja dari kualitas SDM, terutama dalam perilaku keberagamaan, perilaku sosial, perilaku bisnis, perilaku di media sosial, belajar keagamaan, dan masih banyak yang lain lagi nanti yang kemudian kita bisa gali. Tetapi saya ingatkan bahwa ini satu sudut pandang. Mari kita kembangkan cara memahami bagaimana seseorang itu berkualitas dari sisi human resources-nya, kemudian bagaimana memberikan manfaat, bagaimana yang muncul terutama kita yang beragama Islam, nilai-nilai keberagaman itu terlihat tampak menjadi cahaya menerangi jalan-jalan baru, termasuk jalan baru. Kenapa? Karena ada jalan digital hari ini yang memberikan warna baik, memberikan warna etika, memberikan warna keberadaban. Sekali lagi ini bagian dari diskusi kita. Mari kita ikuti diskusi ini untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Peran SDM yang berkualitas. Ya itu tadi saya sebutkan. Ini maksudnya dari konteks yang berbeda. Jadi ke depan, ini kan kita bicara ke depan. Umat Islam hari ini kalau kita dengar Joseph apa kemarin ya? Ya, Joseph Fauzan. Joseph Fauzan itu. Dari sisi konteks benar juga sebenarnya, tapi dari sisi wise tidak dapat ya. Dia melanggar hukum pastinya itu gitu loh. Di Indonesia maksud saya. Tapi dari sisi lain kan, contohnya dia bicara tentang kemiskinan, itu umat Islam, kualitas SDM kita yang sangat rendah. Nah, SDM kita biar tidak selalu disudut-sudutkan seperti itu. Padahal kan kalau menurut saya SDM juga tergantung dari sisi mana kita melihat. Ya nggak sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Iya justru itu makanya untuk lebih bisa bersaing lagi dari sisi ekonomi tadi. Ekonomi kita jangan mau buka aja begini-begini. Kita jelaskan, disudutkan dan mendekati realitas gitu loh. Iya, pertama, kesalahannya Joseph Fauzan itu menjadikan agama sebagai variabel satu-satunya untuk mengukur kemiskinan. Yang kedua, lebih salah lagi untuk mengukur kebodohan. Joseph Fauzan coba belajar bagaimana Islam pernah menjadi global leader nih untuk inovasi di masa golden age gitu loh. Dulu kita punya banyak saintis yang membuat Eropa itu juga berhutang budi dari peradaban kita untuk menjadi maju seperti sekarang gitu loh. Kenapa Islam kemudian mengalami kemerosotan? Yang salah juga bukan hanya umat Islam sendiri. Eropa juga melakukan kolonialisme dan mereka ngambil sumber daya alam dari kita. Gitu loh. Artinya, selain variabel agama itu sendiri, pertama Islam itu memang mengalami proses istilahnya satu itu konservatifisme yang terus-menerus. Jadi di tengah keruntuhan kerajaan-kerajaan, orang kembali pada agama dan pada saat yang sama dia menghilangkan Islam ini kan bukan hanya religion tapi juga civilization. Jadi aspek peradabannya itu ditinggalkan Pak Aziz ketika mengalami keruntuhan dan orang kembali menjadikan Islam ini semata-mata sebagai agama bukan sebagai peradaban. Nah, keruntuhan ini juga diambil alih oleh Barat kan, yang pada saat itu lagi naik nih positioningnya. Nah,
Barat itu bisa mengambil temuan-temuan yang sudah ada ini untuk naik Pak Aziz. Bank data mereka tentang Islam luar biasa banyak. Dan itu mereka mengambil pengetahuan dari kita juga gitu loh. Coba cek aja di perusahaan di universitas-universitas Eropa, studi tentang Islam, manuskrip tentang Islam, kitab tentang Islam. Mereka ngambil itu. Bukan hanya Islam, segala sesuatu. Dari situ juga mereka memainkan power lewat penjajahan gitu loh. Habis itu ngambil sumber daya alamnya, ngambil sumber daya manusianya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama variabel intrinsik agama doang itu tadi, yang terlalu ke agama daripada peradaban. Yang kedua juga ada namanya power, ada namanya kekuatan, kekuasaan yang memang bermain, yang membuat kita menjadi subordinat dalam sistem politik dunia. Itu. Yang ketiga ini menarik. Sebetulnya sekarang ini kan Barat lagi cemas karena Asia mau naik. Arab lagi melakukan proses modernisasi, minat terhadap sains juga tinggi gitu loh. Asia juga lagi naik, ada China, ada India, di mana Barat juga berutang budi sama ahli-ahli mereka gitu loh. Dan itu kenapa sekarang Amerika panik, Eropa juga panik, ya karena mereka sadar bahwa mereka sekarang istilahnya mengalami paralisis. Paralisis itu ketergantungan yang sangat besar pada wilayah-wilayah lain, sehingga susah mendefinisikan diri dan mengambil keputusan yang tepat. Ibarat catur, mereka bermain posisional, kita bermain posisional, saking presisinya segala langkah yang diambil akhirnya keliru. Akhirnya yang terjadi adalah permainan saling tunggu, mau bekerja sama atau mau berantem. Tapi kalau bekerja sama, Barat akan disalip oleh Asia. Kalau konflik biayanya berdarah-darah, akan mundur bareng-bareng, akan kembali ke titik nol peradaban. Dan dari sisi peradaban mereka akan diserang kan kalau lewat peperangan. Iya itu. Jadi secara peradaban kan mereka sudah mengalami pemiskinan. Tradisi tradisionalnya sudah dihabisin. Agamanya sudah ditinggalkan. Bergantung sepenuhnya pada sains, peradaban lain sudah menguasai sama baiknya. Asia masih punya tradisi, masih punya agama, masih punya etnisiti, masih warisan sejarahnya masih hidup, bukan hanya di museum seperti di Barat, tapi di darah dan jiwa setiap orangnya. Sehingga ketika sains juga dikuasai, Asia dengan lebih mudah melakukan percepatan transformasi. Variasinya juga makin banyak. Itu kenapa kemudian kayak Vladimir Putin pernah bicara bahwa Eropa itu mengalami kehambaan kultural Barat sekarang ini. Itu kenapa Rusia mengambil pilihan yang beda dengan cara mengaktifasi lagi seluruh kekuatan tradisionalnya. Jadi Kristen Ortodoks Rusia dibangkitkan, Yahudi Ortodoks dibangkitkan, Islam yang model sufistik juga dibangkitkan oleh Putin. Karena dia sadar bahwa peradaban sekuler Barat itu mengalami proses, udah mengalami kehampaan. Itu. Ya, di tengah persaingan seperti itu, kita yang notabene masuk di ranah pengembangan SDM itu yang titik kulminasi kita untuk disentuh lebih awal itu dari sudut-sudut mana dulu? Otomatis pendidikan ya pertama. Pendidikan harus diperbaiki. Itu. Penguatan riset. Otomatis riset otomatis. Nah, pertama riset, yang kedua inovasi. Inovasi itu di banyak aspek. Ya, pertama inovasi di level filosofinya, yang kedua di teoretiknya, yang ketiga itu di level ini material things, material culture-nya, produk teknologinya apa segala macam. Nah, yang keempat itu di model manajemen, itu model pengorganisasian kayak gitu-gitu, manajemen manusia, manajemen barang, manajemen. Nah, ini yang penting lagi itu ada namanya knowledge management, manajemen pengetahuan. Itu yang sekarang perusahaan-perusahaan besar itu punya itu. Nah, itu mungkin nggak tahu apakah di perguruan tinggi di sini sudah banyak diajarkan yang namanya knowledge management. Itu manajemen pengetahuan, manajemen ide untuk pengembangan segala macam. Itu kira-kira seperti itu. Nah, itu butuh satu sesi tersendiri untuk ngomongin knowledge management itu, Pak Aziz. Itu.
Itu berbeda lagi sama sekali, itu makhluk yang beda itu. Makhluknya berbeda. Buat bahan diskusi, Gus. Itulah diskusi kita kali ini, semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Kemudian silahkan Anda mengambil sisi-sisi yang lain yang kemudian bisa memenuhi pundi-pundi kita dalam ilmu pengetahuan. Sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.